Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kembali video atau pembahasan tentang ciri-ciri Tuhan atau Tuhan yang berhak dituhankan. Karena yang jelas ada yang menuhankan manusia. Jelas-jelas Nabi Isa itu adalah manusia, bukan Tuhan. Atau Yesus kata orang di luar Islam. Jadi kan makanya saya akan membuktikan bahwa Nabi Isa itu manusia, bukan Tuhan. Apa ciri-ciri bahwa dia berhak untuk dituhankan? Ciri-cirinya adalah yang berhak dituhankan itu apabila tidak terikat dengan waktu. Kalau terikat dengan waktu, itu berarti ciptaan, bukan Tuhan. Tuhan sama sekali tidak terikat dengan waktu. Karena Tuhan itu adalah pencipta waktu. Paham? Adanya waktu karena diciptakan oleh Tuhan. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Yesus atau Nabi Isa. Kita buktikan bahwa Nabi Isa terikat dengan waktu. Coba, Nabi Isa itu pernah tidak ada. Pernah tidak ada. Pada masanya, pada waktu tertentu, dia belum ada. Tapi, baru ada setelah dilahirkan. Nah, ini terikat dengan waktu apa tidak? Kalau ada yang terikat dengan waktu, itu berarti ciptaan, bukan Tuhan. Kenapa? Ngalamin ketiadaan. Tuhan tidak terikat dengan waktu. Kenapa? Tidak ada istilah sebelum Tuhan dan sesudah Tuhan. Tapi kalau Nabi Isa, ada kata sesudah dilahirkan, sebelum dilahirkan. Terkait dengan kata sesudah dan sebelum. Kalau Tuhan tidak, karena Tuhan itu tidak pernah tidak ada, sehingga tidak pernah terikat dengan waktu, dan tidak akan pernah tidak ada. Itulah Tuhan, tidak terikat dengan waktu. Kalau ada dituhankan, tapi terikat dengan waktu, itu bukan Tuhan, tapi itu ciptaan. Dan sudah jelas Nabi Isa itu manusia, bukan Tuhan. Kenapa? Terikat dengan waktu. Ada kata sebelum dan sesudah. Masuk untuk Nabi Isa atau Yesus kata orang di luar Islam. Jadi kalau masih terikat dengan itu berarti bukan Tuhan, tapi ciptaan. Dan sudah jelas-jelas ciptaan. Dari episode pertama sampai sekarang, ini masih masuk pada ciri-ciri ciptaan. Tidak ada sepeser pun menjadikan beliau sebagai Tuhan. Tidak bisa. Tidak ada ciri-ciri di situ. Karena masih terikat dengan waktu. Ketika belum ada, itu kan, terikat dengan waktu. Dan ketika sudah ada, sebelum lahir dan sesudah, pasti terikat dengan itu. Dengan kata sesudah dan sebelum. Kita buktikan bahwa terikat dengan waktu, selain dari yang sudah dijelaskan tadi, ketika lahir dan sesudah lahir. Sesudah dan sebelum lahir. Ini terikat dengan waktu. Ketika kecil, di saat kecil, sebelum gede, sebelum besar, sebelum dewasa, sesudah dewasa, sesudah lahir, terikat dengan waktu. Kenapa? Berarti manusia Nabi Isa atau yang dikatakan Yesus itu bukan Tuhan. Lihat yang lain. Apa yang lain yang tidak terikat dengan waktu? Semua ciptaan Tuhan itu pernah tidak ada, lalu menjadi ada. Semua ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Pasti terikat dengan waktu kalau namanya ciptaan. Karena pernah tidak ada. Pernah tidak ada itu artinya
sebelum ada kata sebelum dan sesudah. Itu terikat dengan waktu. Tuhan, karena tidak pernah tidak ada, maka jelas dia Tuhan, bukan ciptaan. Karena tidak terikat dengan waktu. Kalau Tuhan, pasti tidak terikat dengan waktu. Sebelum besar, sebelum dewasa, sesudah dewasa, sesudah tua, itu terikat dengan waktu namanya. Sebelum meninggal, sebelum, kata mereka kan disalib. Kalau orang Islam tidak memahami Nabi Isa itu disalib. Tidak, sama sekali. Tidak memahami bahwa Yesus atau Nabi Isa itu disalib. Tidak. Orang Islam tidak meyakini seperti itu. Di dalam Al-Quran ada. Namun saya tidak akan mengungkapkan, mengatakan, menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena yang saya inginkan sekarang adalah pemikiran yang rasional. Dan jelas, kitab suci baru dikatakan kitab suci yang paling benar apabila tidak bertentangan dengan pemikiran yang rasional dan bisa diterima oleh akal. Paham? Apa yang menurut kalian tidak terikat dengan waktu? Semuanya terikat dengan waktu, bahkan langit dan bumi, arsy. Semua yang ada, yang diciptakan oleh Tuhan, gelap, cahaya, itu terikat dengan waktu. Malam, ia munculnya di waktu malam, gelap di waktu malam. Ya mungkin siang juga ada di waktu siang, terikat dengan waktu, terikat dengan zaman, atau waktu bahasa Indonesia. Apa yang tidak terikat dengan itu? Kalau masih bernama ciptaan. Jadi kan makanya kalau misalnya ada yang menurut kalian ada, silakan letakkan di kolom komentar. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Kalau yang berkaitan dengan kitab suci sudah saya sampaikan bahwa nanti kitab suci umat Islam Al-Quran, subhanallah, Al-Quran dengan Alkitab, nanti kita akan coba yang mana yang lebih bisa diterima oleh akal. Dua-duanya. Tapi setelah episode ini selesai semuanya, baru akan saya membuat video tentang itu. Agar kalian bisa semakin cerdas, bisa tahu mana yang harus kalian ikuti. Ketika yang ditemukan adalah benar-benar Al-Quran, yang benar-benar bisa diterima oleh akal, dan bahkan selalu sesuai dengan zaman, karena tidak pernah dirubah, dan memang seperti itu, dan dibuktikan dengan hafalan-hafalan orang yang menghafalkan Al-Quran. Karena kalau misalnya ada perubahan, kalian coba mikir, kalau misalnya ada perubahan di dalam Al-Quran, gimana orang yang ngafalin? Iya kan? Yang di beda negara, beda desa, beda kota, dan lain sebagainya. Kalau misalnya dirubah Al-Quran itu. Dari situ saja sudah tidak bisa dibuktikan dengan apa hal-hal yang lain. Kebenaran Al-Quran. Bahwa Al-Quran tidak dirubah dari penghafalnya saja. Gimana cara rembukan kalau misalnya itu harus dirubah setiap waktu, setiap tahun, setiap bulan? Ini membuktikan bahwa Al-Quran tidak pernah dirubah. Dan memang seperti itu sesuai dengan di saat diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Alkitab yang katanya selalu ada revisi. Itu yang selalu kita dengar, bahkan ini bukan dari langsung orang murni Islam, tapi beliau mu'alaf, orang yang pernah tidak Islam, menjadi mu'alaf. Dan bahkan ada salah satu pendeta yang katanya sudah membandingkan dari berbagai cetakan Alkitab dan ditemukan selalu berbeda. Nah, inilah dari sini kalian nanti mudah-mudahan menjadi jalan untuk kalian menemukan kebenaran. Semoga kalian nanti menemukan kebenaran. Sehingga kalian
mudah untuk berpikir ke arah mana kalian harus berlabuh. Apakah keyakinan selama ini yang kalian yakini itu benar? Kalian baru akan tahu setelah ini ditonton oleh kalian dari episode pertama sampai terakhir. Jangan lewatkan agar kalian menjadi cerdas juga. Oke? Dan saya berharap kejeniusan kalian, kecerdasan kalian, silahkan letakkan di kolom komentar. Nanti akan saya tanggapi insya Allah semampu saya. Oke? Oke. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Karena masih ada kelanjutan-kelanjutan episode-episode berikutnya yang membuktikan bahwa Nabi Isa itu manusia, bukan Tuhan. Atau Yesus kata orang di luar Islam. Oke? Ingat kepada teman-teman semuanya sesama muslim, ayo sebarkan sebanyak-banyaknya ke yang lain. Agar kebaikan tidak hanya terhenti di kalian saja. Oke? Ingat, selalu ingatlah sabda Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang-orang yang melakukannya. Orang-orang seperti orang yang melakukannya. Kalau satu orang melakukannya, udah sama dengan dia pahalanya. Wow, betapa besar pahala yang akan kita dapatkan. Subhanallah, subhanallah. Tapi syaratnya, kalau ingin mendapatkan pahala yang besar, itu harus muslim. Harus muslim. Seperti itu. Oke? Sampai di sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.